Shalom saudara-saudara, saat ini kita akan bersama mendalami materi katekesasi, sejarah katekesasi dalam rangka pembinaan warga gereja. Mari kita mulai. Katekesasi sesungguhnya berawal dari apa yang dinamakan keluarga. Sebuah komunitas yang di dalamnya terdapat ayah dan ibu sebagai orang tua dan anak-anak. Di dalam keluarga orang Israel, orang tua bertanggung jawab untuk menerangkan siapa sesungguhnya Allah mereka, yang semuanya itu terangkum dalam Shema Israel. Shema ini merupakan pengakuan iman monoteisme Israel yang paling mendasar, karena isinya merupakan penegasan bahwa Allah secara total berbeda dengan yang lain. Ia menyatakan diri kepada Israel dan tidak pernah berubah. Dengan tegas mereka berkata, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Karena itu mereka harus mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan mereka. Melalui keluarga diharapkan anak-anak kelak akan memahami ringkasan iman. Itu terdapat dalam ayat keempat dan hukum Tuhan dalam ayat yang kelima. Ajaran yang disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak bukan saja sekedar doktrin, melainkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang dipakai adalah memperhatikan, mengajarkannya berulang-ulang, membicarakannya, membuat tanda atau simbol, mengikat atau menuliskan. Proses mengkomunikasikan ajaran ini dilakukan oleh keluarga, baik di rumah ataupun di luar rumah. Dengan kata lain, setiap tempat dan waktu digunakan untuk proses mengajar. Dengan demikian, kesimpulan pertama yang kita peroleh adalah bahwa keluarga adalah wadah pembinaan iman mula-mula. Sesudah masa pembuangan, pembinaan iman bergeser dari keluarga ke rumah ibadah. Rumah ibadah orang-orang Yahudi biasanya disebut sinagog. Di dalamnya mereka belajar, membaca, dan mempelajari kitab suci. Ini dimulai sedini mungkin. Saat berusia 4 tahun, kepada mereka diajarkan Shema Israel. Saat berusia 5 tahun, mereka menerima pelajaran dasar yaitu membaca Taurat. Saat usia 10 tahun, mereka mulai menerima pengajaran Mishnah, yaitu bahan yang perlu dibaca berulang-ulang dan dihafal. Saat usia 12 hingga 13 tahun, anak-anak wajib menaati mitzvot, yaitu peraturan hukum Yahudi. Saat mereka berusia 13 tahun, tambah 1 hari, anak-anak disebut bar mitzvah, yaitu anak-anak hukum Taurat. Memang bagi orang Yahudi, saudaraku, beribadah itu identik dengan belajar. Jika kita bandingkan dengan pelayanan di GPIB, kita mengenal pelkat pelayanan anak yang ditujukan bagi anak-anak berusia 0 sampai dengan 12 tahun. Pelayanan dan pembinaan iman bagi mereka dilakukan setiap hari Minggu, dan pelayanan itu disebut IHMPA atau ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kemudian ada pula pelkat persekutuan teruna, yaitu pelayanan dan pembinaan iman bagi anak-anak yang berusia 13 sampai dengan 17 tahun. Pelayanan ini berlangsung setiap hari Minggu dan pelayanan ini disebut IHMPT atau ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Kesimpulan yang kedua, rumah ibadah adalah wadah pembinaan iman. Pada tahun 75 sebelum Masehi, bangsa Yahudi mendirikan Beth HaSefer atau rumah kitab. Di sekolah setingkat SD ini, setiap anak belajar Taurat yang dibaca berulang-ulang dan dihafalkan secara seksama dan harafiah. Lalu sejak usia 6 hingga 7 tahun, orang tua membawa anak-anaknya ke Beth HaSefer dengan tujuan memperoleh pengetahuan tentang Taurat.
Pada usia ke-10 hingga 11 tahun, anak-anak dibawa ke Beth Hamidas, yang berarti rumah pengajaran, yang setingkat dengan SMP. Tujuannya bukan hanya belajar tentang isi Taurat, tetapi juga meneliti manfaat dan maknanya. Di masa kini, lembaga-lembaga pendidikan Kristen sudah melakukan banyak hal untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani sedini mungkin kepada anak-anak. Kesimpulan yang ketiga, sekolah atau pendidikan formal adalah wadah pembinaan iman juga. Pada masa kekristenan mula-mula, yaitu pada abad pertama, pada waktu itu belum ada gedung gereja. Orang-orang Kristen berkumpul dari satu rumah ke rumah yang lain. Kumpulan itu disebut jemaah rumah. Contohnya dapat dibaca dalam surat Roma 16 ayat 5, 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-19, Kolose 4 ayat 15, dan Filemon 2. Di situ mereka berdoa, mempelajari ajaran para rasul, dan kemudian makan bersama. Saudara-saudara, jika kita bandingkan dengan kekinian, salah satu bentuk pelayanan gereja adalah ibadah keluarga, baik yang dilaksanakan secara daring maupun secara luring. Idealnya, ibadah keluarga itu dihadiri oleh semua anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak-anak. Kesimpulan yang keempat, persekutuan atau ibadah keluarga adalah wadah pembinaan iman. Pada masa gereja mula-mula, baik orang Kristen keturunan atau yang berasal dari keluarga Kristen, ataupun yang berasal dari non-Kristen, jika hendak menjadi pengikut Kristus, mereka diwajibkan untuk mengikuti pelajaran yang mempelajari Alkitab, ajaran para rasul, dan bapak-bapak gereja selama 3 tahun lamanya. Dan di akhir masa 3 tahun itu diharapkan para calon Kristen baru itu sudah bertobat dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan siap memikul salib. Setelah itu baru dilaksanakan pelayanan baptisan kudus dan sakramen perjamuan. Mereka diundang untuk menikmati sakramen perjamuan. Selanjutnya pada masa gereja abad pertengahan, sekolah katekisasi dibentuk oleh Clement dan ditujukan kepada mereka yang berpendidikan tinggi yang ingin mendalami ajaran Kristen. Prinsip dan metode pendidikan agama yang digunakan adalah en Christos paideia, yang berarti pendidikan dalam Kristus. Akhirnya kita sampai pada periode yang disebut dengan masa reformasi. Di dalamnya ada 2 tokoh reformasi yang memberi perhatian terhadap kegiatan pengajaran iman ini. Yang pertama, Martin Luther. Menurut Martin Luther, tujuan pendidikan agama Kristen adalah melibatkan semua warga jemaat, khususnya orang muda, dalam rangka belajar teratur dan tertib, agar semakin sadar akan dosa mereka, serta bergembira dalam firman Yesus Kristus yang memerdekakan mereka di samping memperlengkapi mereka dengan sumber iman, khususnya pengalaman berdoa, firman tertulis, Alkitab, dan rupa-rupa kebudayaan, sehingga mereka mampu melayani sesama termasuk masyarakat dan negara, serta mengambil bagian secara bertanggung jawab dalam persekutuan Kristen, yaitu gereja. Kesimpulannya, katekisasi ditujukan kepada semua warga jemaat, khususnya generasi muda, untuk belajar secara teratur dan tertib, agar dapat mengambil bagian secara bertanggung jawab di dalam lingkup gereja maupun masyarakat. Tokoh yang kedua adalah Yohanes Calvin. Menurut Calvin, tujuan pendidikan agama Kristen adalah pemupukan akal orang-orang percaya dan anak-anak mereka dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus, melalui sejumlah pengalaman belajar yang dilaksanakan gereja, sehingga dalam diri mereka dihasilkan pertumbuhan rohani yang bersinambung dan diejawantahkan semakin mendalam melalui pengabdian diri kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, berupa tindakan terhadap sesamanya. Jadi,
Calvin lebih mengutamakan sifat intelektual dari pengalaman belajar. Kesimpulan kelima, persekutuan orang percaya atau gereja adalah wadah pembinaan iman. Akhirnya, kita tiba pada kesimpulan materi sejarah katekisasi ini. Yang pertama, wadah katekisasi sebagai pembinaan iman Kristen adalah pertama keluarga, yang kedua rumah ibadah, yang ketiga lembaga-lembaga pendidikan Kristen atau sekolah, dan yang keempat gereja atau persekutuan orang percaya. Kedua, peserta katekisasi sesungguhnya adalah semua anggota keluarga Kristen. Pengajar katekisasi yang pertama adalah Allah sendiri. Yang kedua orang tua dalam keluarga. Yang ketiga pastor, pendeta atau para imam. Dan yang keempat guru dan semua orang percaya. Keempat, penekanan isi pengajaran katekisasi adalah pada pengakuan iman percaya atau credo, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kelima, metode pengajaran katekisasi adalah seluruh gerak kehidupan manusia, yaitu membentuk manusia seutuhnya yang mencakup segi kognitif, afektif, dan psikomotoris yang seimbang atau selaras. Demikianlah materi katekisasi, yaitu sejarah katekisasi dalam kerangka pembinaan warga gereja. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.